Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zulhakia. Dan saya Masinta. Nah, baik, sekarang kita dalam keadaan new normal. Gimana keadaannya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua terhindar dari segala macam penyakit. Amin. Seperti video sebelumnya, menjelaskan mengenai aktivitas-aktivitas kita selama di rumah. Benar, khususnya mahasiswa. Ya, yang belajar secara online semuanya. Menggunakan berbagai aplikasi seperti Google Meet, Zoom, dan juga WhatsApp semuanya. Ya, jadi ketika kita beberapa bulan ini belajar, bekerja di rumah saja, semuanya secara online, bukan hanya mahasiswa tetapi juga siswa, pegawai, dan semua orang itu bekerja dan belajar hanya di rumah. Nah, ketika kita memasuki new normal, tentunya ada perubahan perilaku pada diri kita, yaitu salah satunya ambivalensi. Menarik sekali, Kak. Itu apa ambivalensi? Ambivalensi ini adalah dimana ya dialami oleh seseorang yang perasaannya secara tidak enak. Kemudian ketika aspek positif dan negatif itu hadir di dalam pikiran kita secara bersamaan. Jadi ambivalensi ini seperti keraguan. Oh, jadi keraguan terhadap bimbang yang kita rasakan gitu ya, Kak? Sehingga ketika kita itu takut sekali terhadap sesuatu, kita akan menimbulkan panik, cemas terhadap sesuatu tersebut. Nah, contohnya ini nih, COVID-19 ini. Oh, itu mempengaruhi sekali ya, Kak? Iya, menjadi ambivalensi buat diri kita. Contohnya nih, Kak, ya, seperti misalnya nih ada keraguan yang tadinya mahasiswa tuh harus ke kampus mengantarkan tugas-tugasnya, laporannya, yang siswanya tadi ada persiapan misalnya kertas ujian, yang soal ujian yang harus diantar juga ke sekolah. Memang sih soalnya itu secara online tapi kertas hasil ujian itu harus diantarkan secara langsung. Tapi keraguan yang timbul di dirinya tuh mengefek di sini ya, Kak? Iya, pastinya kalau para siswa orang tuanya ragu gimana ya kalau misalnya anak saya dan saya mengantar ke sekolah takutnya bersentuhan dengan orang lain. Oh iya, banyak sekali keraguan pada diri kita. Nah, kemudian bukan hanya itu nih, kalau misalnya kita pergi ke pasar, ini kan menjadi kebutuhan kita ya sehari-hari, ke supermarket, takut kita mau ke pasar kalau ada orang bersin gimana ya, kalau ada orang nggak pakai masker gimana ya. Pastinya kan banyak banyak sekali. Masa transisi yang mana kita pertama belajar dari rumah, belajar keluar. Nah, jadi di era new normal ini kita harus mempersiapkan diri dari perubahan-perubahan yang terjadi. Apa aja nih, Kak? Persiapan diri misalnya nih terhadap diri kita nih, kesiapan imun kita apakah sudah baik atau belum. Nah, jadi keamanan terhadap diri kita untuk keluar kita cek ya, kalau misalnya kita sakit nggak perlu keluar. Karena nanti kalau kita keluar kita akan menggunakan transportasi, misalnya nih transportasi umum. Nah, di sana kita akan bertemu banyak orang. Nah, di sana tidak menutup kemungkinan nih, Kak, kita akan bersentuhan. Nah, itu adalah tantangan buat kita. Tantangannya kita harus mempersiapkan safety untuk diri kita. Yang pertama nih, kalau kita berdekatan kita menggunakan masker. Nah, yang kedua untuk sterilnya diri kita menggunakan sanitizer. Cuci tangan juga. Ini tuh juga berakibat kepada kewaspadaan untuk diri kita. Yang ketiga, dugaan yang akan kambuh. Yang mana kondisi awalnya kita ini di rumah saja harus keluar, ada perasaan yang aku nanti gini gitu. Jadi gimana tuh? Nah, misalnya nanti kalau aku bertemu orang banyak bersentuhan, apa ya yang terjadi? Aku takutnya kembali ke kita harus belajar di rumah lagi, kita harus bekerja di rumah lagi, takutnya keadaan lockdown seperti sebelumnya. Banyak sekali yang harus diwaspadakan ya. Tentunya banyak pertanyaan juga. Tapi nih pertanyaan yang paling sering dan paling besar apa? Perlu atau tidak perubahan perilaku itu gitu. Nah, jadi semua orang mempertanyakan ini, Kak. Termasuk kita juga. Perlu nggak perilaku ini berubah atau tidak? Nah, solusinya kita itu mempersiapkan teknik 2 kolom. Teknik seperti apa tuh, Kak? Kita membuat tabel ya, kita bagi 2 dalam satu kertas. Kemudian kita tulis nih, bagian yang sebelah kanan kita tulis perlu berubah, yang sebelah kiri tidak perlu berubah. Jadi kita list apa saja yang perlu berubah dan apa saja yang tidak perlu berubah di dalam diri kita. Jadi hanya diri kita sendiri yang tahu. Nah, kalau misalnya kita perlu berubah apa dan sertakan alasannya gitu.
apa alasannya kita perlu berubah. Misalnya nih, kita menggunakan masker saat keluar rumah, wajib gitu. Apakah perilaku ini perlu berubah gitu? Kita list alasannya kenapa begitu. Nah, kalau misalnya tidak perlu, kita tulis di bagian kolom yang tidak perlu. Nah, sampai selesai. Kalau misalnya udah selesai, kita rencanakan secara konkret, secara sempurna. Kalau memang sudah diidentifikasi apa ya masalah-masalahnya, Jadi ini terstruktur ya Kak ya? terstruktur, kita lakukan step by step. Ya, kalau misalnya kita lakukan drastis, ini sangat tidak efektif sekali. Ketika kita sudah melakukan ini satu langkah, berhasil Kak, kita lakukan lagi gitu. Oh, jadi kalau misalnya tidak berhasil nih Kak? Kalau tidak berhasil, kita evaluasi lagi sampai benar-benar apa ya penyebabnya, sampai benar-benar sempurna. Nah, kalau misalnya udah semuanya, kita evaluasi sudah, identifikasi sudah, dan ini akan menetap pada diri kita ketimbang kita melakukannya itu secara drastis. Oh, Ini tidak iya, efektif berarti sekali. efektif kalau misalnya sudah kita strukturkan ya Kak Iya, ya? benar-benar. Nah, baik, itulah yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kesilapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum